Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Andi Dwini STMT. Saya merupakan dosen tetap Prodi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja 1. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025. Video ini berisi pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP, khususnya di aspek pengajaran. Baiklah, yang pertama saya akan memaparkan terkait deskripsi dan informasi umum mata kuliah Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja 1. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester 3 Prodi Teknik Industri FTI UMI. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS secara teori dan 1 SKS secara praktik. Mata kuliah Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja 1 memberikan informasi pengetahuan dasar dan pemahaman kepada mahasiswa teknik industri, mencakup pengantar ergonomi, antropometri, fisiologi kerja, biomekanika kerja, perancangan display dan kontrol, ergonomi lingkungan yang meliputi suhu, kelembapan, kebisingan, pencahayaan, serta bau-bauan, aspek mental dalam ergonomi, pengenalan ergonomi makro. Tujuan dari mata kuliah ini agar mahasiswa menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, efisien, dan sehat bagi pekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kenyamanan mereka. Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja 1, yaitu mahasiswa memahami sistem kerja integral yang meliputi manusia, peralatan dan lingkungan, dan hubungannya dengan kemampuan fisiologis dan psikologis manusia yang dijabarkan dalam cabang ilmu ergonomi, antropometri, biomekanika, fisiologi kerja, display dan faktor-faktor lingkungan kerja, serta mampu merancang sistem kerja seperti tempat kerja, mesin, peralatan, metode kerja, dan sisi kerja berdasarkan prinsip-prinsip perancangan yang ergonomis. Untuk capaian pembelajaran tersebut, maka topik atau materi yang akan dibahas pada mata kuliah ini yaitu Introduction, di mana Introduction ini membahas terkait rancangan pembelajaran semester yang meliputi deskripsi mata kuliah, kontrak perkuliahan, topik yang akan dipelajari, penilaian serta referensi yang digunakan. Yang kedua, teknik tata cara kerja dan peta-peta kerja. Yang ketiga, antropometri dan alat ukur. Yang keempat, fisiologi kerja. Yang kelima, biomekanika kerja. Yang keenam, ergonomi lingkungan. Yang ketujuh, aspek mental dan ergonomi serta pengenalan ergonomi makro. Beberapa referensi yang digunakan pada mata kuliah Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja, salah satunya dari Bapak Sri Tomo terkait ergonomi studi gerak dan waktu, teknik analisis untuk meningkatkan produktivitas kerja pada tahun 1995. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengajaran pada mata kuliah ini, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk proses pembelajaran mata kuliah Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja ini menggunakan metode blended learning dengan memadukan pembelajaran secara luring dan daring. Delivery atau yang pertama, pembelajaran secara luring atau office dilakukan dalam kelas dengan metode tatap muka dengan model ceramah dan diskusi atau tanya jawab untuk membahas dan menganalisis secara kasus. Kemudian pembelajaran secara daring dilakukan dengan bantuan aplikasi Zoom atau Google Meet dengan learning system atau LMS yang dimiliki oleh Universitas Muslim Indonesia, yaitu bernama Kalam UMI. Yang kedua, ada interaction. Pada LMS Kalam UMI, mahasiswa-mahasiswa bergabung sesuai kelas dan mata kuliah yang diprogramkan. Kemudian mahasiswa dapat mengisi presensi kehadiran, mendownload RPS, referensi dan mata kuliah, serta forum diskusi online antara mahasiswa dosen. Untuk pengumpulan tugas baik secara daring, mahasiswa dapat mengumpulkan pada Kalam UMI dengan kelas dan mata kuliah yang telah diprogramkan. Kemudian dosen akan memeriksa dan memberikan nilai melalui Kalam UMI tersebut. Selain itu, untuk mendukung komunikasi manusia dan dosen pengampu pada mata
kuliah. Maka dibuatkan grup mahasiswa untuk setiap kelas sehingga diskusi dan tanya jawab masih dapat berlangsung walaupun perkuliahan telah selesai. Dan yang ketiga atau assessment. Dalam proses perkuliahan tentu ada sistem penilaian, di mana di awal perkuliahan akan dijelaskan tentang kontrak perkuliahan dan membahas terkait aturan dan proses penilaian dalam mata kuliah ini. Adapun hal pokok yang menjadi poin penting dalam sistem penelitian kami, di mana kehadiran dan partisipasi serta attitude itu memiliki bobot 10%, tugas kelas memiliki 15%, kuis memiliki bobot 15%, UTS memiliki bobot 30%, serta ujian akhir semester memiliki bobot 30%. Sistem penilaian kami dilakukan secara transparan dan memberikan nilai secara langsung, baik tugas maupun hasil ujian melalui Kalam Umi, di mana mahasiswa dapat mengakses penilaian tersebut menggunakan akun masing-masing mahasiswa. Demikian pemaparan deskripsi dari mata kuliah Ekonomi dan Perancangan Sistem Kerja 1. Berikut cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah Ekonomi dan Perancangan Sistem Kerja 1 yang akan saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai perkuliahan, si mana ketua kelas? Coba dipimpin teman-temannya untuk memulai perkuliahan di awal dengan doa. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kalian sudah join di Kalam minggu lalu? Sudah, Bu. Silahkan saya berikan waktu kurang lebih 1-2 menit untuk kalian melakukan absensi di Kalam. Minggu lalu, minggu pertama perkuliahan, hari ini minggu kedua. Minggu lalu kita sudah menjelaskan terkait yang namanya kontrak perkuliahan, sudah kan? Sudah. Kita sudah melihat apa saja topik-topik yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Minggu lalu hanya sekedar introduction. Minggu ini mulai kita melakukan yang namanya pembelajaran. Minggu lalu juga kita sudah membahas terkait bagaimana sih kalian bisa memperoleh nilai A. Kalian mau dapat nilai A kan? Mau lah. Bagaimana penilaian saya, berapa poin untuk UTS, UAS, tugas-tugas, sampai attitude kalian. Minggu ini kita akan membahas terkait materi teknik tata cara kerja dan peta-peta kerja. Sebelum kita masuk materi, kita lihat ada sejarah dari perkembangan teknik industri khususnya di ergonomi. Pernah dengar kata ergonomi enggak? Pernah, di mana? Kalian pernah membaca atau mendengar kata ergonomi? Pernah. Produk yang ergonomis. Tahu tah? Oh, di mana kalian baca itu? Di TikTok. Apalagi? Iklan TV. Kalau kalian jalan-jalan juga ke S Harvard apa segala macam tah, lemari, kursi apa segala macam yang ada tag dari ergonomis. Kita lihat dari sejarah perkembangan, ada pada tahun 1778 dari Adam Smith, yaitu efisiensi tenaga kerja atau spesialisasi. Setelah itu ada tahun 1887 terkait pentingnya unsur profitabilitas dalam keputusan seorang engineer.
ada yang kita kenal sebagai Bapak Engineering. Tahu siapa Bapak Engineering? Frederick. Frederick pada tahun 1874, yaitu kita kenal sebagai Bapak Teknik Industri, di mana bidang engineeringnya seperti perencanaan, pengukuran, perencanaan, penjadwalan, serta pengendalian kerja sebagai pencetus metode pengatur jam kerja secara optimal. Selanjutnya kita lihat ada sistem kerja. Apa sih sistem kerja itu? Sistem kerja, sistem berarti membentuk sebuah interaksi secara reguler dan mengusahakan saling ketergantungan antara item supaya menjadi kesatuan yang menyeluruh untuk bekerja mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sedangkan sistem kerja adalah teknik dan prinsip. Kita garis bawahi sebagai teknik dan prinsip yang digunakan untuk mengatur komponen yang ada di dalam suatu sistem kerja. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang peta-peta kerja. Sebelumnya, kita lihat pengertian dulu. Peta kerja merupakan salah satu alat yang sistematis dan jelas untuk berkomunikasi secara luas sekaligus. Melalui peta-peta kerja ini, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu metode kerja. Dengan peta kerja ini, kita bisa melihat semua langkah atau kejadian yang dialami oleh suatu benda kerja, mulai dari masuk ke pabrik, bagaimana prosesnya, sampai produk itu jadi. Jadi ada alur dari bahan baku, bagaimana proses kerjanya, assemblingnya, apa segala macam, sampai menjadi produk jadi dan siap untuk dipasarkan. Betul sekali awal. Selanjutnya, melalui peta kerja atau peta proses ini, kita mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan untuk memperbaiki metode kerja seperti benda kerja berupa gambar kerja. Jadi nanti kalian akan disuruh menggambar. Dari gambar produknya dulu, terus kita membuat alur-alurnya. Apa segala macam. Jumlah spesifikasi material, dimensi ukuran produk, macam proses yang dilakukan atau jenis spesifikasi mesin, peralatan produksi, dan lain-lain. Ada kapasitas mesin maupun kapasitas kerja lainnya yang dipergunakan, waktu operasi. Ada waktu juga yang dihitung dalam menggunakan peta kerja. Waktu standar untuk setiap proses atau elemen kerja. Masih ingat nggak? Di semester 1, kalian dijelaskan terkait simbol-simbol peta-peta kerja. Ada berapa simbol kalau kalian ingat? 6 atau 5? 5. Ada satu gabungan. Simbol pertama apa? Operasi. Operasi berbentuk lingkaran. Simbol kedua persegi kotak. Persegi. Itu apa namanya? Inspeksi atau pemeriksaan. Simbol ketiga, transportasi berbentuk tanda panah. Yang keempat, segitiga terbalik. Nama simbolnya penyimpanan atau storage. Simbol kelima, setengah lingkaran atau berbentuk D dengan nama simbol delay atau menunggu. Simbol terakhir, simbol gabungan antara lingkaran dengan persegi. Operasi digabung sama pemeriksaan atau inspeksi. Kita lihat perbedaan masing-masing. Operasi, seperti yang kalian tadi sebutkan, dengan berbentuk bulat atau lingkaran, di mana suatu kegiatan operasi terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat, baik fisik maupun kimiawi, mengambil informasi maupun memberikan informasi pada suatu keadaan yang termasuk operasi. Jadi adanya perubahan fisik, dipotong, itu operasi. Setelah belum dipotong kan ada pengukuran atau dihaluskan.
Artinya ada perubahan, ya kan? Operasi merupakan kegiatan yang paling banyak terjadi dalam suatu proses mesin atau stasiun kerja. Seperti pekerjaan menyerut kayu dengan menggunakan mesin serut, pekerjaan memotong kayu dengan menggunakan gergaji. Simbol kedua, ada simbol yang berbentuk persegi, yaitu inspeksi atau pemeriksaan, di mana suatu kegiatan pemeriksaan terjadi apabila benda kerja atau peralatan mengalami pemeriksaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Setelah kita melakukan yang namanya pemotongan, penghalusan, pengecetan, itu kan semua termasuk operasi. Kita periksa kembali apakah sudah sesuai yang kita maui. Sudah sesuai ukurannya, sudah sesuai warnanya, apa segala macam. Jadi kita ada namanya pemeriksaan kembali. Selanjutnya ada simbol ketiga, yaitu transportasi dengan berbentuk tanda panah. Suatu kegiatan transportasi terjadi apabila benda kerja, pekerja ataupun perlengkapan mengalami perpindahan tempat. Bahan baku dipindahkan ke tempat perakitan. Jadi ada jarak dari antara storage ke tempat assembly, tempat perakitan. Jadi itu yang diukur jaraknya. Yang keempat ada simbol delay atau setengah lingkaran menunggu, di mana proses menunggu terjadi apabila material, benda kerja, operator atau fasilitas kerja dalam kondisi berhenti dan tidak terjadi kegiatan maupun selain menunggu. Ada simbol delay. Proses ini harus menunggu jika proses 1 sudah selesai. Tidak bisa jalan proses 2 kalau proses 1 belum selesai. Jadi dia harus menunggu selesainya proses pertama dengan simbol delay. Selanjutnya ada simbol kelima atau segitiga terbalik, yaitu penyimpanan atau storage, di mana proses penyimpanan terjadi apabila objek disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Bahan baku belum bisa diproses dulu, jadi disimpan di storage. Atau produk yang sudah jadi, betul, produk yang sudah jadi, sudah selesai, belum siap untuk dipasarkan, harus disimpan dulu di storage supaya tidak mengganggu yang namanya tempat perakitan, tidak menumpuk di suatu tempat. Jadi harus ada ke tempat penyimpanan. Selanjutnya ada aktivitas gabungan. Aktivitas gabungan yaitu gabungan antara operasi dengan simbol bulat dengan simbol persegi atau inspeksi pemeriksaan. Dia yang merakit dari komponen 1 ke komponen 2 ke komponen 3 sampai menjadi produk jadi. Jadi di sini menggunakan 2 pekerja. Namanya petah regu kerja kan? Jadi harus ada minimal 2 pekerja. Di peta regu kerja juga ini kita bisa melihat yang mana sih lebih produktivitas. Apakah pekerja 1 yang mengerjakan semua komponen lebih produktivitas daripada pekerja 2 yang hanya mengerjakan perakitan-perakitan per komponen sampai menjadi produk jadi. Tapi pada kasus ini yang paling produktivitas ternyata operator pertama atau pekerja 1. Artinya lebih banyak yang dia kerjakan daripada operator kedua atau pekerja kedua. Lebih banyak mengerjakan komponen-komponen dibandingkan hanya merakit sampai menjadi produk jadi. Di sini juga kita menggunakan simbol apa yang setengah lingkaran? Delay, menunggu. Karena pekerja 2 tidak bisa bergerak kalau betul. Kalau operator 1 atau pekerja 1 belum menyelesaikan pekerjaannya, yaitu bukan operator 1, yaitu menyelesaikan semua komponen-komponen yang dibutuhkan.
Paham sampai sini? Paham. Selanjutnya, peta keempat atau peta diagram alir merupakan gambaran menurut skala dari susunan lantai dan gedung yang menunjukkan lokasi dari semua aktivitas yang terjadi dalam peta aliran proses. Kegunaan PDA ini untuk memperjelas peta aliran proses. Memperjelas dari PAP tadi. Alirannya gimana sih? Perusahaan tersebut di mana tata letaknya? Apakah sudah sesuai atau belum? Dan menolong dalam memperbaiki tata letak kerja. Diagram alir akan menunjukkan tempat-tempat penyimpanan, stasiun pemeriksaan, dan tempat-tempat kerja yang dilaksanakan. Kita lihat contoh gambar dari PDA. Ini peta diagram alir, nyambung ke PAP yang ke peta kedua tadi. Di mana dari perusahaan tersebut ini tata letaknya. Sudah paham sampai sini? Saya ulang kembali, peta yang pertama apa? OPC. Yang kedua? PAP. Yang ketiga? PRK. Yang keempat? PDA. Menurut kalian susah enggak? Ada susah, ada gampang. Kalau kita serius sih ya mungkin bisa dikerjakan ya. Selanjutnya, ada peta pekerja dan mesin serta peta tangan kiri, tangan kanan. Untuk hari ini, saya jelaskan sedikit terkait definisi dari dua peta tersebut, tapi untuk spesifiknya kita akan ketemu minggu depan. Secara singkat, peta pekerja dan peta mesin merupakan grafik yang menggambarkan koordinasi antara waktu bekerja dan waktu menganggur dari kombinasi antar pekerja dan mesin. Untuk memperbaiki keseimbangan kerja antara pekerja dan mesin, memperbaiki keseimbangan kerja dapat dilakukan dengan merubah tata letak tempat kerja, mengatur kembali gerakan-gerakan kerja, merancang kembali mesin dan peralatan, dan menambah pekerja atau mesin. Sedangkan untuk peta tangan kiri, tangan kanan, atau biasa kita sebut kalau di laboratorium namanya ekonomi gerakan, dengan memegang prinsip 17 gerakan terbelik. Kayaknya Fahrul sudah membaca. Di mana peta tangan kiri tangan kanan merupakan grafik suatu alat dari studi kasus, untuk menemukan gerakan-gerakan yang efisien, yaitu gerakan yang memang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya. Gunanya untuk menyeimbangkan gerak kedua tangan dan mengurangi gerakan yang tidak efisien dan tidak produktif. Sebagai alat analisis tata letak stasiun kerja dan sebagai alat untuk melatih pekerja baru dengan cara kerja yang ideal. Tangan kiri, tangan kanan. Kita mau lihat yang mana lebih produktivitas. Apakah kalian lebih menggunakan tangan kiri saat bekerja atau tangan kanan dengan memegang prinsip 17 gerakan terbelik? Lihat produk ini. Lihat. Ini produk apa namanya? Meja. Kalau kalian lihat di depan, kira-kira ada berapa komponen? 8, 7, 9, 6, 10, 7. Kita hitung sama-sama ya. 1, 4, 5. Hah? Kira-kira berapa? Yang mana? Papan atas. Ini kan? Sama.
Jadi ada berapa komponen? 6. 6 komponen. Kalau kalian menghitung ini satu komponen itu salah. Karena 11 ini cuma ukuran dari sini ke sini, papannya, tinggi papannya. Tugas kalian, silakan dicatat untuk minggu depan. Silakan kalian foto gambar di atas. Google Class kirim ya. Silahkan kalian membuat satu peta dulu, yaitu peta proses operasi atau OPC. Bisa? Insya Allah. Waktunya 1 minggu, saya akan evaluasi minggu depan apakah peta yang kalian buat sudah sesuai atau masih ada perbaikan. Sampai sini ada yang menanyakan? Dikumpul di mana? Di Kalam. Sebelum saya akhiri, saya mau evaluasi kembali terkait apa yang sudah saya jelaskan. Tadi saya sebut yang namanya Bapak Engineering. Frederick. Masih ingat kan? Yang kedua, saya sebut kalau simbol persegi itu apa? Segitiga terbalik. Setengah lingkaran. Tanda panah. Apa lagi ya? Kalau gabungan gampang. Selanjutnya ada yang namanya peta. Yang pertama apa? Kegunaannya untuk mengetahui secara sistematis dari bahan baku sampai produk jadi. Peta yang kedua PAP. Peta aliran proses. Yang ketiga PRK, peta regu kerja. Kegunaannya seri kerja sekelompok. Namanya regu, bukan 1 orang. Regu ya 2-3 orang dalam pembuatan produk tersebut. Yang keempat PDA, peta diagram alir. Untuk saat ini sudah kalian kuasai minimal terkait teori dari keempat peta tersebut. Insya Allah ya. Kalau begitu kita ketemu minggu depan. Jangan lupa terkait tugasnya. Saya cuma mau lihat sudah sampai mana kalian paham terkait pembuatan OPC. Di sini tidak ada saling menyalahkan. Saya hanya mau mengevaluasi. Kita sama-sama belajar di ergonomi dan perancangan sistem kerja 1. Kalau begitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.